Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda tidak pernah lupa setiap hari Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore selalu di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Memang para penonton Dhamma TV ini kelihatannya selalu beruntung karena apa? Hari ini studio Anda Dhamma TV mendapat tamu-tamu istimewa yang kebetulan hadir disempatkan jauh-jauh dari Gresik, dari Surabaya, dari Lamongan, ya semua ke sini. Dan kelihatannya ini merupakan awal dari pertemuan kita yang nanti akan membuat satu konsepsi yang besar untuk pengembangan Dhamma TV, kemajuan Anda baik di bidang pendidikan, di bidang kesenian, di bidang spiritual, dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dhamma TV kami muliakan, karena beliau-beliau itu masih sosok-sosok yang baru, biarlah memperkenalkan diri. Kami mulai dari yang tengah, seorang ibu tapi wajahnya masih belia, begitu cantik. Nanti rahasianya apa ini? Ibu-ibu jangan ditinggal. Masa kompor dimatiin dulu ya, jangan sampai nonton TV gayeng-gayeng kompor lali gak dipateni ya, dimatikan dulu ya. Bu, monggo. Nama siapa, lahir di mana, ibu bapak siapa? Harus hafal nama ibu bapak. Rahayu, saya Bawuk Susilowati Romo. Kebetulan dilahirkan di kota yang luar biasa, di kota Lamongan. Kota Lamongan. Asma ibu siapa? Nama ibu? Ibu Sumarmi binti Saiban Romo. Bapak? Bapak Haji Ahmad Akhyar binti Nasrul Hadi Romo. Nggih, syukurlah, harus hafal loh ya itu. Siap. Ya. Lah yang paling kiri para penonton Dhamma TV, beliau itu masih muda, energik, kreatif, dan banyak inisiatif untuk pembaruan-pembaruan yang divisualisasikan lewat gambar-gambar yang disebut perfilman ya. Beliau ya ahli kamera, sang sutradara, juga memiliki peralatan yang siap sewaktu-waktu untuk mengangkat nama besar Gunung Arjuna demi Nusantara. Monggo Mas, nama siapa, lahir di mana? Rahayu sedaya dulur ingkang saklebeting tlatah Malang ugi Jawa Timur. Rahayu Romo. Rahayu. Kawula atau saya Haryo Antoseno dan banyak dikenal di Jakarta yaitu nama Aryo LS. Apa perlu saya sebutkan ibu bapak? Harus. Ya. Nami ibu atau bapak saya, ibu saya adalah Pawanti dan asli dari Yogyakarta. Bapak saya yaitu Bapanda Sindu. Dan saya sendiri mulai berkarir, kalau tadi disebutkan sebagai di dunia perfilman, sebetulnya di dunia kiprah seni apapun sudah saya lakukan. Jadi mulai dari penulis skenario, sutradara film, juga saya berkarir pernah sebagai pencipta lagu, mungkin di Malang juga pernah dikontrak ya, namanya Ribut Maut saat itu, sebagai pencipta lagu campur sari, juga sebagai pengajar di salah satu universitas. Dan mungkin bulan 9 nanti saya akan berangkat ke Jakarta dengan membuat sebuah film Cinta Terlarang. Tapi sebelumnya saya harus menyelesaikan misteri Gunung Arjuna yang nanti akan mencoba teman-teman Jawa Timur mengangkat sebuah tlatah Jawa ini dengan seniman-senimannya yang nantinya akan dipersiapkan mengingat sebuah sejarah Jawa. Waduh, hebat. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata semangat Gunung Arjuna kepada anak cucunya, ya, mulai ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu masih terus berkembang dan berkembang. Dan sekarang kelihatannya memang sudah waktunya untuk kita angkat lagi misteri apa yang ada di dalamnya. Nanti aja kalau filmnya jadi, tonton rame-rame ya, biar anak cucu kita menjadi orang yang gagah dan perkasa, jangan ngelentruk. Cucunya Gunung Arjuna kok ngelentruk. Arjuna itu memang kalem, jogetnya kalem, tapi lek sambure nyeblak, buta-buta itu gulung komeng kabeh gitu loh ya. Bahkan kemarin dengan Bapak Wakil Wali Kota sama Bapak tokoh-tokoh Bambang Jolodoro dan sebagainya,
keliling di lereng-lereng Gunung Arjuna sampai ke Bedepokan saya menanam pohon pule. Pohon pule ditanam yang intinya apa? Dipulihkan kembali negeri kita mulai dari lereng Arjuna untuk Nusantara. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, karena kita itu akhir-akhir ini masuk bulan April, bahkan baru saja 21 April. Ayo, anak-anak, masih ingat pada 21 April hari apa? Ayo, hari Kartini ya. Kenapa Kartini itu nama seorang ibu, seorang putri? Saya akan bertanya, Bu Susilo, Bu Sus gitu ya, saya panggil ya. Siap. Nun sewu, panjenengan sebagai seorang wanita melihat kondisi zaman ini, baik di tengah-tengah corona, di tengah-tengah kebingungan masalah pergaulan ekonomi dan sebagainya, sebagai seorang ibu, perasaan panjenengan bagaimana secara umum? Monggo. Secara umum kita menyikapinya harus tetap semangat, Romo. Karena apapun, wanita adalah penopang yang paling luar biasa di dalam rumah tangga kecilnya, juga harus bisa mensupport secara luas kepada putra putri pribadi dan bangsa, Romo. Nggih. Bagus lah. Sekarang saya ke sang sutradara, Mas. Jenengan mesti biasa nulis ngarang cerita film, nyusun skenario sampai membuat gambaran supaya film itu enak dilihat. Artinya bahwa audiovisual sesuai dengan pidato presiden pun akhir-akhir ini bahwa peranan komunikasi teknologi itu sangat penting. Lah, Betul. menurut jenengan sekarang ini apa sebabnya kok dunia perfilman baik yang berbentuk sinetron ya di TV-TV itu kok jarang seperti film yang dulu ada film Cut Nyak Din, ada film siapa lagi itu gitu. Lah, bagaimana menurut penjelasan? Monggo. Iya, terima kasih. Sebetulnya Romo, hal ini film sudah mulai kehancuran, saya masih ingat betul di tahun 1994 ya. Di saat itu masih belum adanya sinetron. Saya mengkritisi di Harian Surya saat itu, pernah menulis bahwa sinetron kita belum beraspirasi pada masyarakat kecil. Nah, karena itu saya sangat ada kerinduan sebuah film yang mengupas peranan wanita seperti Cut Nyadin yang tadi dibilang tadi ya, R.A. Kartini juga. Dan kehancuran perfilman itu sendiri kembali kepada kesadaran insan film itu sendiri. Kalau seandainya ada sebuah gerakan ya dari para sinias untuk mengembalikan jati diri bangsa ini kepada film yang asli, mempertonjolkan tentang sebuah kondisi atau keadaan Indonesia yang asli, terutama dari adat istiadat, budi pekerti dan sebagainya yang menyangkut ruang lingkup universal di dalam sebuah Nusantara ini, saya yakin film itu akan bangkit. Saya yakin. Ya, kembali lagi kepada kesadaran. Kedua juga banyaknya kita hanya melihat dari segi luar negeri, ya, yang dipertontonkan. Padahal sebetulnya kalau kita mau sadar bahwa sinias-sinias yang di luar negeri itu adalah orang-orang Indonesia. Contoh saja yang membuat animasi tentang Huluk itu orang Jawa Timur loh. Tentang apa? Huluk, Oh, itu. Spiderman itu orang Jawa Timur. Gitu ya. Nah, makanya saya kembalikan bahwa orang Indonesia ini cerdas. Orang Indonesia ini bukan bodoh. Kalau ada orang mengatakan film Indonesia jelek, ya, karena satu dukungan dari pemerintah itu sendiri tidak ada. Contoh saja terhadap sejarah saja. Ya. Apa ada satu perhatian kepada candi? Iya. Ya, apa ada satu perhatian kepada situs-situs yang istilahnya bisa diceritakan kepada anak-anak sekarang? Yang ironisnya lagi, anak-anak sekarang aja Insinyur Soekarno sebagai apa nggak tahu. Iya. Presiden atau apa? Siapa ya Presiden Soekarno itu? Dari mana ya? Mereka nggak akan tahu. Yang mereka kenal ini malah yang tokoh-tokoh dari luar negeri. Nah, ini yang sangat saya prihatin ya. Jadi kesadaran murni dari para bangsa dan juga anak-anak bangsa ini perlu dikembalikan yang sudah bergeser ini. Bahwa tanpa disadari kita semua ini sudah mulai kehilangan. Kehilangan daripada jati diri kita sendiri sebagai bangsa Nusantara. Bangsa yang punya budaya tinggi, etika ketimuran. Yang dinamakan budaya dan etika ini yang bagaimana? Lawang kita aja
tidak mau berkarya, menghargai aja tidak ada budi dan daya, akhirnya menjadi budaya, kan begitu. Sedangkan kita sendiri di dalam berkarya tidak menghargai untuk Indonesia sendiri. Nanti ada begini dihina, ada begini dicemooh, sampai kapan? Nah, ini yang jadi kembali kepada sebuah film ya. Pada dasarnya film Indonesia ini tidak sulit kok untuk dimajukan. Satu, kita mengembalikan pernah saya kutip bahwa Pak Harto almarhum dulu pernah bilang bahwa cintai Indonesia, bahwa di dalam Indonesia ini semuanya ini ada. Orang-orangnya juga bukan orang-orang, kembali lagi, bukan orang-orang yang biasa, tapi luar biasa. Nah, kita kembali kepada pemerintah. Kalau pemerintah setempat juga didukung oleh para seniman yang betul-betul murni, ya, dan punya satu dedikasi tinggi kepada apapun, bukan hanya perfilman, kepada apapun yang ditekunin, saya yakin itu akan terjadi sebuah keemasan di Nusantara ini. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata apa yang disampaikan Dhamma TV berulang-ulang ternyata benar ya. Suatu negara itu apapun kemajuannya ya, catat ya, suatu negara apapun kemajuannya, jangan kemana-mana, masih di depan Dhamma TV dalam Jejak Ki Jati.